kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
Selamat pagi, Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Petronella Yohana Wairisal Hermanus. Umat Tuhan, Yesus sudah bangkit dari kematian. Ia hidup dan menang. Kuasa kubur dan alam maut telah ditaklukkan dan dikalahkan. Umat Tuhan, catatan sejarah Alkitab memaparkan bahwa para murid masih ragu dan tidak percaya. Mereka tinggal dalam ketakutan, kesedihan, dan kembali kepada hidup serta pekerjaan lama yang sia-sia dan tidak menghasilkan kebaikan dan kesaksian tentang nama Yesus. Oleh sebab itu, sesudah bangkit, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid untuk meyakinkan mereka bahwa Ia sungguh-sungguh bangkit dan hidup, serta akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera dalam bersaksi tentang namanya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Umat Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Yesus membawa para murid-Nya untuk berkumpul bersamanya di hari ke-40 ketika Ia hendak naik ke surga. Ia pun mengumpulkan kita untuk sujud dan menyembah-Nya dalam perayaan kenaikannya ke surga. Sebab Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita yang naik ke surga dan berkuasa selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nobatkan Raja mulia.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 51 yang menyatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan melimpah atasmu juga. Jemaat, marilah mengaku kegagalan, kesalahan, dan dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa besar, Engkau telah membangkitkan Yesus dari kematian dan menaklukkan segala kuasa di bawah kakinya, karena ia setia melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami karena lalai mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup dan kerjalayan kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan, sehingga mengabaikan firman dan kehendak-Mu. Akibatnya, kami tidak mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, Engkau naik ke surga
untuk menerima kembali tahtamu. Engkaulah Tuhan dan Raja semesta. Ampuni kami karena sering mengabaikan panggilan-Mu untuk datang sujud dan menyembah-Mu. Kami juga lalai menyerahkan diri dan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami kembali kepada hidup dan perbuatan lama yang sia-sia, serta tidak berani bersaksi tentang nama-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai dan bimbing kami untuk selalu bersujud sembah kepada Yesus. Sebab kuasa dunia makin menyeret kami untuk meninggalkan tanggung jawab dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Tidak ada sukacita dalam pelayanan dan kesaksian kami, karena persekutuan yang kami lakukan di bait-Mu bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk kepentingan kami. Kepadamu kami memohon. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20. Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan seluruh keberadaan kehidupan kami. Ketika kami menapaki hari-hari hidup beriman kami senantiasa membutuhkan bimbingan Tuhan. Sehingga saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing kami agar kami dapat mengerti dan kemudian dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup beriman kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau mampukan dan juga kami semua yang mendengarkan, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Di bawah terang judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, marah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur di hari ini, di hari Kamis 21 Mei 2020, ketika atas perkenaan Tuhan
kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tema kita adalah berpisah untuk berjumpa kembali. Bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuanlah yang aku sesali. Dapatkah kita bersama lagi seperti dulu? Ya, sepenggal sair lagu Tempo Dolo, ya, yang dinyanyikan oleh Dian Piscesa. Ya, jika kita ingat pada masa-masa yang telah lampau, sehingga dia katakan bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuanlah yang aku sesali. Tetapi perpisahan, Bapak Ibu Saudara, adalah suatu momen yang perlu dimaknai. Tanpa perpisahan maka pertemuan bisa menjadi kurang dihargai atau kurang dimaknai. Tetapi justru karena ada perpisahan, maka pertemuan itu menjadi bermakna. Tiap perjumpaan, tiap pertemuan akan diakhiri dengan perpisahan. Perjumpaan dengan orang lain dalam kebersamaan dalam kurun waktu tertentu suatu saat akan tiba pada momen perpisahan. Perpisahan mengubah beberapa hal dari kebersamaan yang selama ini telah terjalin. Jarak yang dekat menjadi jauh. Tidak ada lagi kedekatan secara fisik. Komunikasi tidak seintens seperti dahulu. Dan orang-orang yang mengalami kedekatan intim perpisahan ini menghadirkan suasana yang sepi, suasana yang sedih, hati menjadi sedih, dan seterusnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa ini adalah peristiwa yang penting bagi para murid. Mengapa? Karena mereka akan ditinggalkan. Mereka tidak lagi melihat sang guru. Mereka tidak dapat lagi berjumpa secara dekat, secara fisik dengan sang guru dan mendapatkan nasihat-nasihat secara langsung dari sang guru. Dari sisi para murid, Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini tentu penuh dengan suasana yang penuh dengan emosional, ya, haru, sedih, bahkan ada juga sukacita. Kenaikan Yesus ke sorga, Kristus diakui sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga ibadah kenaikan Kristus ke sorga dirayakan dengan kemeriahan, dirayakan dengan kegembiraan. Melalui penderitaan dan kematian Kristus, maka mahkota duri yang diletakkan di kepalanya kini digantikan dengan kemuliaan, dengan mahkota kemuliaan yang menyatakan kemuliaan yang kini dinampakkan lewat peristiwa kenaikan, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya dan setia sampai mati, ia akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini mengisahkan bagaimana peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Di dalam Alkitab dikatakan bernama Betania. Ya. Jadi Betania ada dua tempat, yang dekat dengan Yerusalem atau yang berada di seberang Sungai Yordan. Lokasi Yohanes Pembaptis. Tetapi jika kita merujuk dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12,
maka kita menemukan secara harafiah Betania berarti rumah dari pohon ara. Ya, kita melihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, saya bacakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Lokasi tempat kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah sekitar Bukit Zaitun dekat Betania, yang berjarak hanya seperjalanan sabat dari kota Yerusalem. Kira-kira adalah 2000 langkah atau 1,5 kilometer, sama dengan 1 mil seperjalanan sabat itu. Dengan demikian Betania yang dimaksud adalah Betania di daerah Yudea di luar kota Yerusalem, dan bukan tempat Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, tempat di Betania inilah, di sekitar Bukit Zaitun, di sanalah ia telah menunaikan tugas agung bagi kemuliaan Bapaknya. Dan kini di sana pula lah ia memasuki kemuliaan Bapaknya. Di sanalah terletak taman di mana penderitaannya berawal. Dan di sanalah ia menghadapi penderitaan maut. Dan Betania juga berarti rumah kedukaan. Sehingga dengan demikian orang yang ingin masuk ke sorga harus naik dari rumah penderitaan dan kedukaan, harus melalui kesengsaraan, penderitaan terlebih dahulu sebelum mereka merasakan sukacita. Bukit Zaitun memang telah ditetapkan sejak dahulu kala sebagai tempat kenaikan Kristus. Di dalam Zakaria pasal 14 ayat 4, di sana dikatakan pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, dan seterusnya. Dari sana pula ia memasuki Yerusalem, dan ia dielu-elukan pada beberapa waktu yang lalu. Di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 29, saya bacakan Injil Lukas 19 ayat 29. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan ayat 37 dan 38, ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi di Yerusalemlah Yesus mengalami segala sesuatunya dalam karya keselamatan yang dipersiapkan bagi setiap orang percaya. Melalui bacaan kita Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga 53, orang-orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga, ya, jadi ia membawa murid-muridnya keluar kota. Sementara para murid berdiri dan menyaksikan Yesus mulai terangkat ke sorga dan segera menghilang. Memandang kepergian Yesus, Bapak Ibu Saudara, pasti menakutkan. Tetapi para murid mengetahui bahwa Yesus akan menepati janjinya untuk mengirim Roh Kudus agar menyertai mereka. Yesus yang sama ini, yang hidup bersama dengan para murid, yang mati dikuburkan, yang bangkit dari antara orang mati, tetap dan akan terus mengasihi kita. Dan janjinya untuk menyertai kita senantiasa. Yesus secara fisik meninggalkan para murid, Bapak Ibu Saudara, ketika ia kembali ke sorga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Tetapi Roh Kudus akan datang 10 hari kemudian, hari Pentakosta.
dan Roh Kudus akan menghibur mereka, memberikan mereka kuasa untuk memberitakan Injil keselamatan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Sekarang ini karya penyelamatan yang dilakukan Yesus sudah selesai, dan ia duduk di sebelah kanan Allah, di mana ia mempunyai kekuasaan atas sorga dan bumi. Sehingga Injil Lukas menggambarkan Yesus adalah merupakan suatu kehidupan yang sempurna, yang dijalani sesuai dengan rencana Allah. Sebagai anak, ia taat kepada orang tuanya dan membuat para pemimpin agama di Bait Suci terkagum-kagum. Sebagai orang dewasa, ia melayani Allah dan orang lain dengan memberitakan Injil, menyembuhkan banyak orang. Dan ia pada akhirnya harus menderita, mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga. Sehingga sebagai tanda perpisahan melalui bacaan ini, yang dilakukan oleh Yesus adalah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dia tidak pergi dalam keadaan yang tidak senang, Bapak Ibu Saudara, melainkan di dalam kasih. Ia meninggalkan berkatnya bersama para murid. Ia mengangkat tangannya sebagaimana dilakukan para imam besar saat memberkati bangsanya. Di dalam Imamat pasal 9 ayat 22, ketika Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana ia meninggalkan mereka, Bapak Ibu Saudara? Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, bukan seolah-olah ia diambil dari mereka sebelum ia selesai mengucapkan apa yang harus ia katakan. Tetapi untuk menegaskan bahwa meskipun kini ia terpisah dari mereka, bukan berarti berkatnya bagi mereka pun terhenti sampai di sini. Tetapi dengan ia terangkat ke sorga, supaya ia terus mencurahkan berkat bagi setiap kita. Bagaimana kenaikan Yesus itu digambarkan? Yang pertama, bahwa ia berpisah dari mereka, tetapi berbeda dengan perpisahan yang kita alami secara manusia. Perpisahan itu bersifat sementara. Tetapi yang mau dikatakan bahwa ketika Yesus berpisah dari para murid, dan hal yang kedua, ia terangkat ke sorga tidak secara paksa diambil oleh Tuhan, tetapi oleh tindakan dari perbuatannya sendiri. Sebagaimana ia bangkit, demikian pula ia naik ke sorga dengan kuasanya sendiri dan diiringi oleh para malaikat. Ia naik di atas awan-awan dengan gembira. Para murid dengan gembira dan para murid terus mengikuti dia. Selalu mengikuti Allah melalui dia, Sang Kristus. Meskipun kini ia telah berpisah dari mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sujud dan hormat bermakna suatu pengakuan terhadap otoritas dan kuasa dari yang dihormati. Apa yang dilakukan oleh para murid Yesus ini sekaligus menjadi simbol pengakuan tentang siapa Yesus Kristus di hadapan para murid. Ia adalah sang penguasa alam semesta yang mulia, yang agung. Maka sujud dan menyembah sekaligus mengandung makna untuk setia melaksanakan perintah yang diamanatkannya sebelum ia pergi. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Ya, sujud menyembah sebagai suatu pengakuan atas kuasa otoritas Allah. Hal yang berikut yang boleh kita renungkan dengan bacaan ini, bahwa mereka takjub. Ya, kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, Kisah Para Rasul dan Injil Lukas ini keduanya ditulis oleh Dr. Lukas. Sehingga pada bagian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 kita menemukan hal yang menarik di balik peristiwa kenaikan Yesus, yaitu hadirnya 2 orang malaikat Tuhan. Dia mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, jadi para murid sedang dalam kondisi rasa kekaguman, takjub yang luar biasa. Fokus mereka pada peristiwa kenaikan Yesus Kristus seakan bermakna bahwa orientasi mereka adalah sorga. Apa yang mereka perbuat ini tidak keliru, Bapak Ibu Saudara. Adalah wajar jika kita terkagum-kagum, kita takjub pada peristiwa tersebut. Namun teguran para malaikat ini sekaligus mengingatkan para murid bahwa Yesus pasti kembali. Ini berarti mengandung makna bahwa mereka seharusnya berhenti hanya pada fokus ke sorga, melainkan mereka harus kembali menyadari bahwa tugas mereka harus melanjutkan tugas mereka di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita, karena Tuhan Yesus pasti akan datang kembali, dan Tuhan meminta pertanggungjawaban dari rasa hormat dan tunduk kita kepada Allah. Apakah Ia dapati kita tetap setia? Apakah Ia dapati kita tetap berjuang, tetap melakukan tugas amanat agung itu di dalam perjalanan hidup beriman kita? Hal yang ketiga yang boleh kita renungkan bahwa ayat 52b, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jika di awal tadi disebutkan bahwa perpisahan pasti menghadirkan kesedihan, kesepian, kehilangan, tetapi oleh Injil Lukas kondisi ini berbeda dari para murid. Tidak ada kesedihan pada mereka. Bahkan di dalam Alkitab menyebutkan bahwa mereka pulang dengan bersukacita. Mengapa mereka bersukacita, Bapak Ibu Saudara? Karena perpisahan ini bukan akhir dari perjumpaan. Perpisahan ini hanyalah sementara. Mereka akan berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itulah hal yang perlu kita renungkan, tugas kita selanjutnya, ya, di dalam ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya, mereka selalu ada di dalam bait Allah. Mereka selalu memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah bukan hanya terbatas di dalam gedung gereja. Ketika dalam kondisi sekarang kita tidak dapat beribadah di gereja, apakah tugas itu tidak kita lakukan? Tidak. Kita harus terus melakukan tugas itu di dalam panggilan hidup kita setiap hari. Kita memuliakan Tuhan bukan hanya dengan puji-pujian, tetapi dengan seluruh kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan, dan itulah tugas yang harus kita lakukan. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Bukankah dia lebih hebat dari semuanya jika dia tetap berada di dunia sambil membuat banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang, hadir di tengah-tengah kehidupan para murid dan orang banyak yang selalu mengikuti dia? Ada dua alasan mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 17, di sana memberikan alasan bahwa jika Yesus sudah pergi, maka Roh Kudus akan diutus
sebagai roh penghibur, sebagai roh penolong yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita dapat membayangkan jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, kita tidak akan pernah merayakan peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, hari ke-50. Kita tidak akan pernah merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang akan kita ingat rayakan di tanggal 31 Mei 2020. Padahal peristiwa pencurahan Roh Kudus ini adalah cikal bakal berdirinya gereja Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus dalam diri para murid, maka mereka beroleh keberanian, kekuatan, kemampuan untuk memberitakan Injil Kristus. Sehingga Injil kebenaran Allah harus tersebar dan gereja tetap berdiri menyuarakan suara kenabian. Gereja itu siapa, Bapak Ibu Saudara? Kita semua. Ya, gereja adalah orangnya, kita ini. Hal yang kedua, mengapa Yesus naik ke sorga? Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 menjelaskan juga bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu menyiapkan tempat bagi orang percaya. Ya, menyiapkan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sang pemilik sorga menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Tetapi untuk masuk ke sorga, dia harus terus berkarya dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal bukanlah semudah membalik telapak tangan, tetapi harus terus melakukan kehendak Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, bukan melakukan kehendak manusia, tidak, tetapi melakukan kehendak Bapa di sorga, yang walaupun ketika kita melakukan kehendak Bapa di sorga, kita dibenci oleh manusia. Itulah panggilan kita. Sehingga hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa melalui peristiwa ini berlanjutlah peristiwa pencurahan kuasa Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang akan menuntun kita berjalan lurus di dalam jalan kebenaran Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak mengikuti kemauan kita sendiri, tetapi berjalan mengikuti kemauannya Tuhan. Bukan hal yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Ketika sebagai manusia kita punya begitu banyak keinginan, tetapi hendaklah keinginan Allah, kehendak Allah yang harus kita lakukan. Walaupun kita menderita, walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan secara manusia, tetapi itu harus kita jalani. Penderitaan itu harus kita alami untuk terus membentuk kita, untuk terus mendewasakan kita, supaya di dalam waktunya Tuhan, ketika Ia datang, Ia mendapati Bapak Ibu Saudara dan saya tetap setia. Bukan saja kita diajak untuk mengagumi kuasa Allah, tetapi kuasa itu kita rasakan dalam perjumpaan hidup beriman, dalam kesulitan demi kesulitan, dalam kesesakan demi kesesakan, apalagi di tengah-tengah peristiwa situasi kondisi kita saat ini. Karena itu marilah kita alihkan fokus kita dari kekaguman itu ke tindakan, mengerjakan tanggung jawab iman sebagai orang percaya, bersekutu, bersaksi, melayani dengan tulus, mengerjakan apa yang Allah kehendaki, sambil menjaga kehidupan beriman kita tetap ada fokus bersama dengan Tuhan, sehingga ketika Ia datang, Ia juga tetap melihat kita taat dan setia, karena Yesus akan kembali datang menjemput kita. Apa yang perlu kita refleksikan, Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi kita saat ini dalam masa pandemi COVID-19, mari kita mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan untuk dapat saling menopang satu dengan yang lain, walaupun kecil. Tetapi dengan yang kecil itu boleh menjadi hal yang besar. Apapun itu,
Tuhan melihat ketulusan dan keikhlasan hati kita masing-masing. Biarlah perpisahan itu mengerjakan hal-hal yang positif dalam diri kita, karena kita akan kembali berjumpa dengan Kristus. Dan satu kata kunci, biarlah Ia tetap menemukan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tetap setia kepada Allah, setia beribadah di rumah keluarga kita masing-masing. Jangan pernah merasa bosan ketika beribadah di rumah, tetapi lakukanlah itu. Banyak hal yang Tuhan buat dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang positif, Bapak, Ibu, Saudara, sehingga hal itulah yang mendorong kita, memberikan semangat bagi kita untuk terus bekerja dan bersaksi. Karena itulah panggilan kita. Kita memuliakan Allah melalui hidup dan kehidupan kita. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Biarlah kuasanya, perjumpaan dengan Dia senantiasa menguatkan kita untuk menjalani hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Terpujilah Kristus. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ketika di hari ini kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami untuk melanjutkan
panggilan dan pengutusan yang Engkau percayakan bagi masing-masing kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami masih diberikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, dan kami terus menikmati setiap anugerah berkat, pemeliharaan dan kebaikan Tuhan hingga di saat ini 21 Mei 2020. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami, bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman di dalam hidup beriman kami. Biarlah setiap panggilan dan pengutusan yang Engkau percayakan bagi setiap kami, boleh kami lakukan dengan memohon pertolongan kuasa-Mu ya Allah. Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang kami sembah, kami muliakan, yang naik ke sorga. Engkau berjanji bahwa Engkau akan mengirimkan, memberikan Roh Kudus kepada kami orang percaya, untuk kami dimampukan bersaksi dan memuliakan Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk melakukan yang terbaik melalui pikir, tutur dan laku kami, sehingga semuanya itu menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami ya Allah, agar kami terus bertumbuh dan berbuah. Kami semakin hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau ya Allah, dan kami mau hidup bagi-Mu ya Tuhan. Di saat ini kami mau berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa negara kami. Berikanlah mereka hikmat bijaksana. Berikanlah mereka kekuatan di dalam menyelesaikan, di dalam menghadapi berbagai krisis yang disebabkan oleh wabah COVID-19 ini. Demikian juga bagi masyarakat di dalam mendukung pemerintah dan gereja di dalam mengatasi wabah COVID-19, mengerjakan apa yang diinstruksikan, yang diperintahkan. Tuhan mampukan agar kami semua dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, tolong kami Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi para medis, bagi tim relawan, bagi Satgas GPIB. Biarlah Tuhan menolong mereka semua, berikan kekuatan dan kesehatan di dalam mereka melayani Tuhan, agar apa yang mereka lakukan benar-benar dari hati yang mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang harus berhenti bekerja, yang di PHK, yang dirumahkan, yang mengalami kesulitan hidup akibat wabah COVID-19 ini. Tolong mereka Bapa, penuhilah keperluan hidup mereka dengan kuasa kasih-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh proses belajar, bekerja dan beribadah yang dilakukan di rumah-rumah. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, bahkan semangat untuk mengerjakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan yang Engkau anugerahkan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi persekutuan pelayanan dan kesaksian Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor dengan 13 pospelkes yang ada. Tuhan memberkati segenap presbiter, para diaken, penatua, para pendeta, unit-unit misioner, PHMJ, pegawai kantor, komisi, panitia yang ada, bahkan mereka yang mendukung pelaksanaan ibadah. Saat ini bagi majelis bertugas, kantoria, organis, kameramen, Tuhan berkati kami. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan
adalah yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mari Engkau hadir bagi mereka, menjamah mereka dengan kuasa-Mu Bapa, agar mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam berbagai-bagai pergumulan, baik pergumulan pribadi, keluarga. Tuhan, tolonglah, biarlah di setiap pergumulan kami senantiasa datang kepadamu, memohon pertolongan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pergumulan gereja-Mu, termasuk di dalamnya penyusunan program kerja dan anggaran kami, pemilihan PHMJ, peneguhan studi baru, bahkan juga pergumulan pelayanan kami lainnya. Kami datang kepadamu, kami serahkan kepadamu ya Allah. Kami juga berdoa menyerahkan kami semua, keluarga lepas keluarga, di dalam seluruh kehidupan kami, dalam tugas pekerjaan kami, juga anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan hadir menopang mereka. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan setahun usia di dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga. Biarlah anugerah panjang umur ini senantiasa mereka syukuri di dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, para pemimpin yang Tuhan perkenankan. Tuhan berkati mereka, agar mereka dapat melaksanakan apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami. Baik dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Wakil Bupati dengan semua jajaran yang ada. Tuhan berkati juga kehidupan bermasyarakat kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu juga yang ada di Indonesia ini, khususnya dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati Majelis Sinode GPIB, BP Mupel, Kaltara berkat di setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah mereka dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Mendengar ajakan firman Tuhan ini, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan hati yang bersukacita, mensyukuri kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita
nyanyikan Kidung Jemaat 300 bait pertama sebelum persembahan diberikan dan bait yang kedua setelah persembahan diberikan. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembahnya karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu, agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup dan kerjaya kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sampai
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.